Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Perjalanan ini harus dipandu oleh Roh Kudus. Tanpa perjalanan dengan Roh Kudus, kita akan nyasar dan kita akan kesulitan, kita akan frustrasi menjalani kehidupan ini. Tapi bersama dengan Roh Kudus, bukan hanya jalan yang dapat kita tempuh, tapi kita juga akan dibawa sampai ke dalam hidup yang kekal. Karena kuasa Roh Kudus menguasai hati, menguasai pikiran kita, sehingga kita dimampukan untuk mengatasi semua masalah kehidupan. Bersama dengan Roh Kudus bukan berarti tidak ada masalah, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mampu mengatasi semua permasalahan. Karena Roh Kudus itu jauh lebih besar dari semua masalah yang ada dalam hidup kita. Sapaan rohani kita sepanjang minggu ini akan kami angkat dari kisah Musa. Karena minggu depan kita akan mendengar pendahuluan khotbah kita dari kitab Musa, dan yang seharusnya kita akan mendengarkannya dalam renungan kebaktian sektor. Tapi karena itu tidak dapat kita lakukan, maka kami mencoba mencicil setiap hari bagaimana kita sampai dalam pengertian itu, yakni mengenal, memahami Musa dan panggilannya. Dan hari ini kita akan bersama dengan Musa dan dengan tema Allah mendengar jeritan umatnya. Kalau kita bandingkan di Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku, 40 tahun Musa berada di Midian. Setelah 40 tahun dia berada di Mesir dengan segala suka duka, dan yang akhirnya dia meninggalkan Mesir, meninggalkan kesenangannya, meninggalkan rasa nyaman karena dia di istana, tapi kemudian dia harus mengembara dengan perjalanan yang sangat mengerikan sampai dia di Midian, ditampung oleh keluarga Jitro, dan kemudian menikah dengan Zipora, anak Jitro, dan dia juga mendapatkan anak dengan Gersom, yang disebut namanya Gersom artinya aku telah menjadi pendatang di negeri asing. Dia sadar siapa dia di dalam hidupnya. Ketika di Mesir, dia merasa sebagai bagian dari penguasa. Tapi sekarang dia ada di Midian, dia merasa seperti seorang asing. Dia melihat kehidupannya sebagai orang asing dan melakukan kehidupannya sebagai orang asing di dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang kesadaran akan diri sendiri membentuk karakter kita, membentuk tabiat kita, membentuk segala sesuatu dalam hidup kita. 40 tahun dia menggembalakan kambing domba milik mertuanya, bukan miliknya loh. Ya, 40 tahun. Dalam 40 tahun itu dia mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, dengan rapi, dan dia terus semakin mengenal rimba raya yang ada di daerah Midian, yang sampai juga kadang-kadang dia sampai ke Gunung Sinai, ke Gunung Horeb, dan semua yang ada di situ yang menjadi perbekalan bagi dia ketika menuntun bangsa Israel. Dia tahu seluk-beluk dari gurun itu, dari mana mau kemana, ke utara, ke selatan. Dia tahu kenapa? Karena perjalanan hidupnya selama 40 tahun di Midian itu tidak percuma, tidak sia-sia. Karena itu nanti akan menjadi pengalamannya, itu menjadi salah satu petunjuk bagaimana dia memimpin bangsa Israel. Di tengah-tengah penggembalaannya sebagai seorang gembala, menggembalakan kambing domba, tanpa dia duga-duga, dia melihat suatu keajaiban, yakni ada api di semak belukar yang membakar semak belukar itu. Tapi aneh, kok semak belukarnya ada api, tapi semak belukar itu sendiri tidak terbakar. Beda dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Dan peristiwa itu menarik dia, menarik perhatiannya, menarik pikirannya, menarik keingintahuannya. Apa yang terjadi di situ? Kok ada api tapi tidak membakar, di mana api itu menyala. Namun setelah dia sampai di dekat api itu, dia mendengar suara yang lebih ajaib lagi. Dia memanggil namanya, Musa, Musa, Musa. Suara yang berbeda dari suara manusia, dengan resonansi yang sangat berbeda, menggetarkan hatinya. Dia tahu itu sesuatu yang melebihi, atau seseorang yang melebihi manusia. Getaran suara itu, dia lalu tersungkur. Dan suara itu juga semakin menggema di telinganya.
bukalah kasurmu, buka sepatumu, karena tanah yang kau pijak ini adalah tanah yang kudus. Lalu kepada Musa, Allah bercerita bahwa dia telah mendengar umatnya mengerang. Kalau kita lihat di ayat yang ke pasal 3 ayat yang ke-7, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Coba dia diresapi. Allah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Apakah saudara termasuk umat Tuhan? Apakah saudara termasuk anak-anak Allah? Apakah saudara termasuk domba-dombanya Allah? Apakah saudara termasuk bagian dari keilahian Allah? Apakah saudara termasuk sebagai warga kerajaan surga yang telah ditebus oleh Yesus Kristus? Coba dengarkan sekali lagi. Ayat yang ke-7. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Yang diperhatikan Allah adalah kesengsaraan umatnya. Anda punya kesengsaraan, Anda punya kekecewaan, Anda diabaikan orang, Anda merasa kesepian di tengah-tengah banyaknya manusia, dan di tengah-tengah banyaknya hiburan, bahkan di tanganmu, di HP-mu ada begitu banyak hiburan, tapi ternyata kau kesepian. Seperti orang tidak memperhatikanmu sedikit pun. Saudara, kembali dikatakan di ayat yang masih ayat yang ke-7 itu, aku telah mendengar seruan mereka, karena mereka berseru kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ya, aku mendengar. Rupanya kalau kita berseru, kalau kita berdoa, kalau kita menjerit, kalau kita mengerang, dia tidak jauh. Dia tidak jauh. Saya pernah ingat nyanyian Ade Manuhutu tahun 80-an, dikatakan bahwa Allah itu sejauh doa. Hanya sejauh doa. Begitu kita berdoa, begitu kita mengerang, begitu kita sadari kalau kita adalah anak-anak Allah, dia tidak jauh. Dia ada bersama dengan kita. Lalu dikatakan bagian ketiga, masih ayat yang ke-7. Aku mengetahui penderitaan mereka. Dia tahu penderitaan kita. Dia tahu sakit hati kita. Dia tahu dendam kita. Dia tahu kalau kita tidak kerja. Dia tahu kalau dompet kita tidak ada lagi isinya. Dia tahu kalau kita tidak punya masa depan. Dia tahu kalau anak-anak kita mengecewakan. Dia tahu semuanya. Nah, kalau Allah memperhatikan, kalau Allah mendengar, kalau Allah tahu, bahkan dia merencanakan yang terbaik. Dan untuk rencana yang terbaik inilah Musa dipanggil. Aku memanggilmu, pergilah ke tanah Mesir, bawa mereka pulang. Bawa mereka pulang. Dengan berbagai kesulitan, Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali ke tanah Mesir, bawa mereka pulang. Saudara-saudara, saya terkesan dengan ayat yang ke-7 ini. Di tengah-tengah banyak orang semakin tidak percaya kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan hidupnya, sehingga ada banyak orang yang bunuh diri. Seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan hidupnya, sehingga dia kecewa dengan dirinya sendiri dan menjauhi persekutuan dengan Tuhan. Ada banyak orang merasa dirinya kesepian, sehingga dia harus lari ke alkohol. Ada banyak orang yang kesepian seperti tidak ditemani oleh Tuhan. Akhirnya lari ke narkoba dengan anak-anak kita. Begitu banyak orang yang merasa dirinya kesepian, anak-anak sekarang. Akhirnya mereka lari dengan kelompok mereka, dengan gamenya, dengan segala macam kegiatan yang semakin jauh dari Tuhan. Memang ada selalu penderitaan dalam hidup kita. Bukan Tuhan berarti tidak tahu. Bukan Tuhan tidak mendengar. Tapi kita diingatkan supaya berseru kepadanya, bukan melarikan diri. Jangan melarikan diri. Ada ibu-ibu yang kecewa ketika melihat anaknya tidak menjadi seperti yang diharapkannya. Ada yang frustrasi, ada yang darah tinggi, ada yang stres, bahkan stroke. Anak-anak Tuhan, melalui teks ini kita diingatkan bahwa Allah sangat peduli.
Dunia ini memang berjalan sebagaimana dunia ini adanya, dengan suka dan duka. Tapi di balik dunia ini kalau kita perhatikan, Allah sangat memperhatikan. Saya tertarik sekali dengan Kejadian Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ketika itu sampai kepada Allah, Ia bertindak bukan dengan main-main, bukan dengan kebetulan, tapi sungguh Dia mendengar, sungguh Dia memperhatikan, sungguh Dia tahu, bahkan sungguh merencanakan yang terbaik untukmu dan untuk saya. Shalom.